Dokter mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Ibu Gembala dan para pengurus yang sudah mempercayakan kami untuk melayani tempat ini. Nah, kami bukan hanya FGB, FFI saja, Palem Chapter, tapi bersama dengan kami ada beberapa dari LOF. LOF itu adalah Ladies Fellowship, dia setara dengan FGB FFI. Di sini ada istri saya, ada istrinya Pak Akun, istrinya Pak Atet, ya. Puji Tuhan kita boleh bersama melayani dan beribadah bersama di tempat ini. Nah, puji Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang bersama tim, ya, Palem Chapter ini kita bersama-sama melayani Tuhan. Nah, mungkin ada yang belum tahu, ya, apa sih Full Gospel itu? FGBMY, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Nah, Full Gospel ini sudah berdiri sejak tahun 1952. Jadi sudah sangat tua, ya, sama dengan membernya ini. Ya, umurnya kalau kita lihat 2025 dikurangin 1952 berapa tahun, ya? 73, ya. Nah, ada beberapa yang sudah umur 70-an, ya. Nah, umurnya sudah cukup tua dan kita punya visi Full Gospel ini. Yang pertama adalah menjangkau jiwa yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita akan mengembalikan mereka sebagai anak terhilang, yaitu mereka yang mungkin dulu pernah ke gereja, yang pernah percaya pada Tuhan Yesus, tapi karena kecewa, karena ada sakit hati, karena ada sesuatu hal membuat mereka hilang, seperti anak hilang di dalam Alkitab. Sehingga kita akan kembalikan mereka ke Full Gospel. Makanya kita biasa chapter meeting kita, tempat ibadah kita bukanlah di gereja. Kadang-kadang mereka yang sudah sakit hati, kecewa dengan gereja, dengan gembala, dengan pendeta, dengan jemaat, dengan pengerja, mereka antipati dengan gereja. Jadi pertama kita ajak mereka di membership chapter meeting. Kita ngobrol santai, kita makan bersama. Setelah mereka nyaman, baru kita arahkan ke gereja yang mereka kehendaki. Nah, itu visi dari Full Gospel. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Sebelumnya saya memperkenalkan tim saya dulu, ya. FGB MFI Palem Chapter. Mungkin nggak satu persatu deh, ya. Berdiri aja, ya. Ya, kita berdiri. Nah, inilah teman-teman kami dari Full Gospel Palem Chapter. Ada LF-nya, boleh begitu diri juga nih. Ada 3 nih. Nah, FGB Man, Be Strong in the Lord. LOF, Be strong in the Lord. Be Strong in the Lord. LOF. Terima kasih, silakan duduk. Nah, inilah tim kami. Biasa kami ucapkan pada saat kami ada membership chapter meeting. Nah, perkenalkan, nama saya Akid. Ya, boleh panggil saya Akid atau boleh panggil Janito. Tapi jangan panggil opa, ya. Belum punya cucu saya. Beda kalau opa-opa di Korea, beda, ya. Saya nggak sekeren itu. Dan saya juga belum punya cucu. Jadi panggil Akid atau Janito, nggak apa-apa. Nah, saya bersama dengan tim, ya. Kita dari chapter chapter Palem ini. Kita ini termasuk golongan Luna Maya. Ya, lanjut usia namun bergaya, katanya. Bergaya nggak tadi waktu nyanyi? No. Karena nih mereka ini ada yang udah 70 tahun ke atas, ya kan? 60-an, 50-an, ya. Tapi bergaya sekali, ya. Amin, ya. Nah, itulah kenapa waktu kita mau firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ini merupakan salah satu lagu yang sering kami nyanyikan pada saat chapter meeting, ya. Karena kita menyadari hidup kita ini tidak lama. Amin. Hidup kita ini ada batasnya. Kita hanya transit di dunia ini. Tapi tempat kita yang sebenarnya adalah di sorga. Selama kita hidup, selama punya kesempatan, kita pakailah untuk hal-hal yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan, yang berdampak positif buat semua orang, siapa aja. Amin? Amin. Mau melakukan itu? Mau. Kata kiri kanan, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang kita punya. Amin. Oke. Kita hidup di dunia ini bukan seberapa lama kita hidup. Bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi hidup kita ini berarti tidak. Hidup kita ini berdampak tidak. Hidup kita ini memuliakan nama Tuhan tidak. Ya kan? Coba kita buka satu ayat Alkitab. Saja kita buka bersama-sama. Maafkan saya nggak pakai PPT, ya, saya nggak pakai PowerPoint. Karena maklum, ya, kami dari generasi bukan milenial, kolonial, jadi nggak ngerti komputer, ya.
Memang ada beberapa yang ngerti, tapi saya nggak ngerti, jadi saya nggak bikin ya. Kita buka, coba di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, terima kasih. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mempergunakan waktu kita dengan apa? Dengan baik, dengan arif ya, dengan bijaksana. Nah, waktu yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua sama 24 jam. Ya, ada yang 25 jam? Kayak nggak ada ya, sama semua. Baik kecil, muda, tua, lanjut usia sama 24 jam. Nah, 24 jam itu bagaimana kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Ya kan? Kalau zaman saat ini, mungkin kita banyak menghabiskan waktu di gadget kita, handphone ya. Nah, survei membuktikan bahwa orang Indonesia rata-rata bermain handphone itu 6 jam. Tentunya bukan saya survei ya, saya nggak punya waktu untuk tanya setiap orang berapa kau main handphone setiap hari. Tapi di Google saya cek rata-rata orang Indonesia 6 jam. Bayangin aja. Jadi kalau seseorang punya hidup 60 tahun ya, katakan 60 tahun ya, biasanya kita bagi waktu kita 8 jam bekerja, 8 jam tidur, ya kan? 8 jam untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah, kalau misalnya kita hidup 60 tahun, kita tidur 8 jam, artinya seumur hidup kita sudah tidur 20 tahun. Buset ya, banyak apa ya? Kita kerja 20 tahun. Nah, 20 tahun lagi apa? Bermain TikTok mungkin ya. Ada yang bermain TikTok di sini? Ada. Wih, nggak ada ya. Baca firman Tuhan semua ya. Wih, luar biasa Bu. Jemaat di sini ya, nggak ada yang main TikTok ya. Kalau TikTok pun lihat yang firman Tuhan ya. Nah, kita bagaimana mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita? Apakah kita lakukan hal yang terbaik? Nah, kalau 1 minggu kita hanya ya 2 jam beribadah kepada Tuhan, ternyata setelah saya hitung, kita hanya 8 sampai 9 bulan kita beribadah kepada Tuhan selama 60 tahun. 20 tahun tidur, ya kan? Kalau kita bermain handphone 6 jam, maka rata-rata kita bermain handphone itu selama 60 tahun tuh 15 tahun nih. Banyak banget ya. Beribadah kepada Tuhan gak sampai setahun, tapi bermain handphone bisa sampai 15 tahun. Bayangin aja, dari pagi sampai malam, pagi malam. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita haruslah kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan arif, dengan bijaksana. Bahkan di Mazmur mengatakan hidup manusia adalah 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, tapi ingat, kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Nah, setiap manusia punya waktu yang terbatas di dunia ini. Firman Tuhan dengan jelas 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dulu, zaman dulu ya, nggak tahu kita udah lahir belum ya. Ada satu lagu, aku ingin hidup 1000 tahun. Ingat lagu itu? Ingat ya? Enggak ya? Berarti ini masih muda semua ya. Itu angkatan saya yang tahu lagu itu. 1000 tahun. Di sini ada yang mau hidup 1000 tahun? Coba tanya. Ada yang mau 1000 tahun? Wih, 1000 tahun. Nah, kita lihat. Kalau kita hidup 1000 tahun, firman Tuhan katakan kalau kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berarti 1000 tahun dikurangi 70 tahun, 930 tahun kita menderita. Oh enggak? Nah, coba kita lihat, benar nggak kalau hidup manusia itu menderita di dunia ini? Banyak kan menderita, apa senangnya di dunia ini? Menderita ya. Waktu kita belum bertobat ya. Tapi kita dalam Tuhan lebih banyak senangnya, bersukacita. Tapi sebenarnya secara umum kita hidup di dunia ini lebih banyak menderitanya, ya. Seorang bayi baru lahir, apa yang dilakukannya? Menangis ya. Bapak-bapak nggak usah jawab, kan melahirkan bapak-bapak. Oh jawab bapak-bapak, ibunya melahirkan dong, ya kan? Nah, seorang bayi yang baru lahir dia sudah tahu bahwa hidup di dunia ini dia akan bertemu dengan dunia ini, dia akan menderita, makanya dia nangis. Kalau ketahui itu kuntilanak, ya kan? Begitu lahir ya,
ketawa, itu kuntilanak. Nah, seorang bayi pun tahu bahwa kelaknya hidup di dunia ini dia akan menderita. Makanya dia menangis bertemu dengan dunia ini. Makanya kita punya hidup, ya hidup kita dunia ini hanya singkat. 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Nah, apa yang harus kita isi dengan dunia ini? Dengan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Nah, tadi kan kita sudah nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Ya, selama kita kuat, kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang muda ada nggak sini ya? Tapi yang muda sedikit kayaknya ya. Oh ini, Pak Edi muda ini. Nih saya masih ingat cerita-cerita Pak Edi ya. Dulu kita masih sering di Full Gospel ya. Cuman belakangan ini kesehatannya kurang memungkinkan. Nah, sering cerita bagaimana waktu dia masih berdaya, dia pakai waktunya untuk melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Berkhotbah? Nggak mesti ya. Jadi WL? Nggak mesti. Ya, seperti saya. Ya kan? Nggak mesti saya jadi WL harus pimpin pujian. Dulu saya tahu saya mimpin pujian, ada teman bilang mengatakan gini, waduh Kit, kamu kalau nyanyi bagus ya, lebih bagus jangan nyanyi. Nah berarti saya passionnya nggak di situ, talenta saya nggak di situ. Nah Pak Edi sering bercerita bagaimana dia mendekati seseorang, bagaimana dia memberitakan Injil, dia ajak ke gereja. Nah itulah hidup kita berarti buat Tuhan. Ya. Jangan sampai kita tidak berdaya, kita sudah sakit-sakitan, baru kita bilang sama Tuhan, kita berdoa, oh Tuhan, ya sembuhkanlah aku Tuhan, pulihkanlah aku Tuhan, kalau aku kuat, aku akan melayani Engkau Tuhan. Ya, itu janji manusia ya. Janji manusia biasa gimana? Banyak kan nggak ditepatin ya, diingkar ya. Waktu dia sakit, waduh dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya, sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, kayak tawar menawar gitu, transaksi dengan Tuhan. Saya akan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dari Tuhan, dari sorga Tuhan bilang, anakku waktu sehat kamu kemana? Ya kan? Waktu kamu masih kuat kamu kemana? Waktu masih punya banyak uang kamu kemana? Prek katanya, gua nggak percaya janjimu katanya. Biarkan dia kan. Nah, selama kita hidup di dunia ini, saya lihat semua sini masih kuat kan? Ya. Buktinya naik tangga masih bisa kan? Nggak pakai lift kan? Masih bisa, berarti masih kuat. Kalau kita masih kuat, pakai waktu kita. Kita dari tim Full Gospel, kita lihat nih, umurnya nggak ada yang muda. Semuanya setengah abad ke atas. Ya, kami satu tim ini udah lama bersama, ada yang udah belasan tahun kami bersama, dan kami melihat mereka masih setia di Full Gospel ya. Walaupun ya mereka ini bukanlah seorang penyanyi yang hebat, kita lihat kan, tapi mereka mau punya hati, mereka mau punya hati untuk melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, biarlah semangat ini bisa ditularkan kepada jemaat di sini, amin. Saya lihat jemaat di sini juga banyak yang golongan Lunamaya juga ya sini ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun kita Lunamaya, tapi semangat 45, amin. Nah, apa yang